Shalom, soteria, soteria, haleluya. Berjumpa kembali dengan saya Bejana ya, dalam pelayanan spesial, pelayanan kesembuhan ilahi dan kelepasan. Karya Roh Kudus itu luar biasa, dahsyat saja bilang saudara-saudara. Bukan saja pada waktu itu, tapi sampai sekarang, ya. Kuasa Pentakosta yang sudah dicurahkan ribuan tahun yang lalu itu terus berdampak saudara sampai saat ini, ya, bagi orang yang percaya, bagi orang yang percaya. Saudara-saudara, sebelumnya saudara mari ya sebentar sebelum saya memberikan pengurapan ya lewat doa-doa. Ya, doanya seperti kemarin-kemarin ya, Rabu-Rabu yang lalu itu profetik saudara. Profetik. Ada firman, ketika firman itu keluar dari mulut yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Karya Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus itu bekerja, bertindak dahsyat, luar biasa. Belumnya mari saudara-saudara ya, kita akan membaca ya di dalam firman Tuhan saudara, di dalam Injil Yohanes ya, Injil Yohanes pasal 14 ayat 12 seperti ini saudara. Injil Yohanes pasal 14 ayat 12. Yesus ini saudara-saudara, saya hanya menyampaikan apa yang pernah dia sampaikan, yaitu firman-Nya. Firman-Nya itu kekal. Firman-Nya itu ya dan amin, tidak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Demikian saudara, aku berkata kepadamu, Yesus ini ya, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ini sebelum Tuhan Yesus, Tuhan kita naik ke surga. Dia mengatakan begini, dikatakan barang siapa yang percaya. Sekali lagi, yang percaya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, orang yang percaya ini akan melakukan pekerjaan-pekerjaan. Loh, pekerjaan apa saudara? Yang pernah Tuhan Yesus ketika masih dalam dunia, dan semua dicatat di Alkitab. Ya, di dalam perjanjian baru, perjanjian lama itu kan gambaran bayangan ya dari Tuhan Yesus. Perjanjian baru ini sudah benar-benar terbukti saudara-saudara dari gambaran-gambaran bayangan dari perjanjian lama mengenai Tuhan kita Yesus Kristus ini. Pekerjaan apa saja saudara-saudara? Pekerjaan apa saja yang dilakukan? Ya, nah saudara-saudara, kita lihat nanti saudara. Tapi saya akan menyampaikan beberapa ayat. Ya, tidak semua ya, wah itu banyak. Tidak semua, meskipun hanya 3,5 tahun ya, apa yang Tuhan Yesus lakukan pelayanannya di tengah-tengah dunia ini, dampaknya akan hebat, luar biasa. Kenapa? Roh Kudus yang bekerja. Tuhan Yesus sebelum melayani dia dipenuhkan dengan Roh Kudus. Loh, benar saudara baca itu di dalam Injilnya itu ya, sebelum melayani ya, dia itu sudah dipenuhi Roh Kudus. Nah ini saudara, saya mau beri tema ya, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Tuhan Yesus itu dikatakan dapat dikerjakan bagi orang percaya. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus plus dibaptis Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, sehingga di dalamnya ada Roh Kudus. Roh Kudus bertindak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supranatural. Haleluya. Luar biasa saudara. Kalau Roh Kudus bekerja
Pada saudara-saudara, pada kita, saya dan saudara, penuhi saudara melakukan apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Nanti saudara lihat beberapa saja ya, tidak semua ya. Maka itu saudara, tema firman saya dalam pengurapan yang saya lakukan ini, yaitu mengenai kuasanya menakjubkan. Kuasanya menakjubkan. Kuasa Tuhan Yesus yang menakjubkan karena dia penuh dengan roh Tuhan sendiri, roh Allah, roh kudus. Sebagai seorang manusia biasa, dikatakan begitu, dia 100% orang biasa saudara, meskipun dia 100% Allah, tetapi dia dipenuhi roh kudus sebagai seorang manusia biasa, sama seperti saudara dan saya, orang biasa. Ketika dipenuhi roh kudus, dikatakan yang percaya dapat melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Apa yang dilakukan? Kita lihat saudara, kuasanya menakjubkan. Itu judul saya, judulnya. Kita lihat saudara-saudara kalau membaca di dalam Injil Lukas ya. Injil Lukas pasal 4 ya. Ayatnya yang ke ini saudara ya. 31. Kalau membaca semua ya ayat 31 sampai 37, tapi nanti kita baca mulai 31 sampai saya berhenti. Ini saya mau baca saudara ya. Ya. Kenapa kuasanya menakjubkan? Apa saja saudara? Kalau saudara meneliti di firman Allah ini, Tuhan Yesus ketika itu kan dia mengajar ya, memberitakan Injil kerajaan surga ya, masuk kota dan desa, loh, di kota atau sampai ke desa, pelosok desa ya. Setelah di samping itu dia menyembuhkan orang sakit, membuat banyak keajaiban macam-macam saudara-saudara. Nanti kita lihat ya, membangkitkan orang mati ya, menyembuhkan orang sakit ya, juga mengusir setan-setan saudara. Kita lihat ini ya, ini kita lihat Injil Lukas pasal 4 ayat 31 dan seterusnya, nanti saya sampai selesai saja ya. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari Sabat. Apa? Mengajar. Ayat 12, mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Kuasanya menakjubkan saudara. Dari lewat pengajarannya. Nah, saya ini bukan pengajar saudara ya, sedikit-sedikit lah ya bisa. Tapi kan ada pengajar-pengajar, teolog, dosen-dosen ya, sampai bergelar doktor apa ya, banyak macamnya ya. Lah, ini dikatakan ya, pengajarannya harus ada kuasa saudara, bukan cuma hebatnya saja, bukan hanya titelnya saja yang hebat-hebat, tapi pengajarannya, apa yang diajarkan itu loh, ada kuasanya, ada otoritas Allah. Tidak hanya enak didengar di telinga saja, wah orang ini hebat, pandai memecah mengartikan teologianya itu. Wah, saya sangat setuju lah, bangga saudara anak-anak muda sekarang ini. Tapi hati-hati, jangan sampai itu dibuat kebanggaan hanya karena titelnya. Ada kuasanya enggak? Ada kuasanya enggak loh saudara? Ini yang lain juga itu mengatakan, oh mereka takjub karena pengajarannya itu penuh kuasa loh. Hebat enggak itu saudara? Terus saudara lihat ini loh ya. Ayat 33, di dalam rumah ibadat ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras. Loh, di tempat ibadat itu ada orang yang kerasukan setan. Loh, di gereja itu ada. Saya melayani. Loh, tanya itu orang-orang yang dulu set di HDM itu, baik hari Minggu maupun hari Rabu itu. Ada ndak itu yang seperti itu, seperti ini loh. Ya berteriak, hei engkau. Ayat 34, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang tidak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus.
dari Allah. Dia penuh urapan. Yesus. Maka dia katakan Kristus, orang yang diurapi, saudara-saudara. Dan dia juga Tuhan kan, Tuhan Yesus Kristus. 35 begini ya, 35. Tetapi Yesus menghardiknya. Katanya, diam, keluarlah daripadanya. Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak. Lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Saya sampai sini aja dulu, saudara. Saya sampai di sini aja. Ya, ini yang pertama, saudara-saudara, pengajarannya luar biasa. Mana ada kuasanya. Lah kalau ngajar tidak ada kuasanya ya sorry, maaf ya. Maaf sekali. Nah, saudara punya titel begitu menterengnya ya bocah. Ya saya ini sudah usianya hampir 80 orang setahun. Lah saya tidak ada apa-apa. Cuma saya mau mengingatkan pada saudara-saudara. Jangan karena ada titel yang banyak itu, wah mengajar sana, mengajar sini, diundang sana, diundang dia, bagus puji Tuhan, wah saya senang itu dengan anak-anak muda sekarang, bahkan sampai yang tua-tua ngajar. Tapi pengajarannya kalau tidak ada kuasanya, bujai, saya beritahu, ada kuasanya, dibuktikan. Itu orang ada di dalam beda, ada orang yang kerasukan setan. Nah, saudara tidak mengajar saja, ya buktikan kalau keluarkan itu setan. Diusir kan? Nah, saudara, loh, saya ini tidak ada titel. Saya ini orang biasa, terus saya nggak bisa apa-apa. Kalau teologi ya, wadah, sorry. Tapi ada Roh Kudus, kebanggaan saya itu yang bekerja. Dulu pernah kan lihat, oh itu banyak itu di gereja kan, sering ya. Wah, ada yang, wah sampai. Iya toh, baik yang di Regading 20 maupun dalam gereja sendiri yang hari Minggu, hari Rabu Minggu, setelah itu kan di gereja, dalam gedung gereja. Wah ada orang yang menggelepar-gelepar yang kerasukan, ya sama. Itu ada kan, oh saya udah pakai pengurapan, urapi saudara. Loh itu, tim saya, teman saya ikut kok, bantu itu. Wah itu, sampai menggeloy ini, di lantai ada kalau di peridoan kan paving dulu coba ya. Loh, itu juga ada yang kerasukan itu diusir. Nah, seperti itu loh saudara. Ya, tidak titelnya, tapi kuasa Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu loh. Nah, itu butuh teman darah layani gitu. Kadang-kadang kan wah perlu pegangi loh, itu ada anak muda juga ya, itu masih ingat ya, coba itu hamba-hamba Tuhan yang layani di ADM itu kan ada pegangi itu sampai anu. Wah itu kan mau apa, ada sesuatu yang terjadi seperti itu saudara. Nah ini yang pertama. Nah, apalagi yang dibuat Yesus, kamu kerjakan. Yang percaya, saya percaya kok saudara. Kalau tidak percaya jangan hanya percaya saja. Betul-betul saudara ada Roh Kudus. Nah, coba saudara perhatikan. Ini mengenai pengajaran dan pengusiran setan saudara. Macam-macam saudara ya. Coba saudara lihat lagi mengenai keajaiban, mujizat Tuhan Yesus. Saudara kalau membaca di dalam Injil Matius ya, Injil Matius pasal 14 saudara, ya, ayat 15 dan seterusnya, ya. Nah itu kan mengenai mengenai 5 roti ya dan 2 ekor ikan. Kalau saudara saya tidak membaca ya, banyak ini saudara ayatnya ya, saya baca ayat. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? 5 roti 2 ekor ikan. Coba saudara bayangkan, waktu Tuhan Yesus di sana kan ada banyak orang, ada ribuan orang ya. Itu baca,
berapa ribu, ya, ribuan. 5 roti 2 ekor ikan untuk memberi makan mereka itu gimana? Masuk akal. 5 roti 2 ekor ikan di tangan Tuhan Yesus Kristus. Diberkati saudara. Diberkati. 5.000 lebih orang itu saudara. Dengan 5 roti 2 ekor ikan. Loh cukup itu untuk memberi makan mereka. Loh kenyang-kenyang loh. Dikatakan kenapa ada kenyang-kenyang. Loh sampai lebih katakan ada lebih 12 bakul loh. Heran dah. Heran dah. Ajaib dah. Ajaib, kuasanya menakjubkan. Ajaib. Keajaiban mujizatnya itu. Mana itu? Bisa enggak sekarang? Mungkin ya kasusnya enggak seperti itu, tapi anunya kan sama, pengertiannya intisarnya. Lah saya pernah ya mengenai ketika saya menantu itu anak yang pertama itu, loh, undangan 350, persediaannya 750, tapi yang datang 1.200. Apa bisa? Nggak masuk akal, ngeri sedap, saudara. Kalau kurang gimana? Lo cukup itu. Doa diberkati, Roh Kudus bekerja, dan pulangnya lo kok masih dibawa pulang? Istilahnya itu kodem, saudara. Lebihnya dibawa pulang. Lo nggak masuk akal. Manusia, tapi ini pekerjaan Roh Kudus yang bekerja, dilipat gandakan saudara, yang sedikit itu loh. Jadi saudara kalau apa-apa ya cukup aja, kemarin saya kan bilang kecukupan, dilipat gandakan, luar biasa. 5 roti 2 ekor ikan, dilipat gandakan, 5.000 orang lebih itu, 12 bakul lebih itu. Nah, ini saya juga. Persediaannya 700, 750 disiapkan, tapi yang datang 1.200. Nah itu orangnya kan ada mandornya di situ. Itu apa namanya, borongan saudara ya. Nah itu bisa lebih bawa pulang. Dari mana? Nggak tahu saya. Luar biasa, dahsyat karyanya. Terus saudara-saudara, saudara kalau membaca di dalam Injil Yohanes pasal 2, ya, itu kuasanya menakjubkan. Nah ini terusnya saudara, Injil Yohanes pasal 2, saudara bisa membaca, ya, mulai ayat 1 sampai seterusnya lah saudara, sampai ayat 11. Itu judulnya adalah perkawinan di Kana. Saudara tahu kan ceritanya? Ya, saudara tahu, dari selidiki itu Alkitab, ya, Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11 mengenai air anggur. Ya, saudara kalau zaman waktu di ini ya, Perjanjian Baru ini, anggur itu prestis saudara. Ya, di tengah-tengah itu kan kehabisan saudara. Wah repot saudara. Ya mirip-mirip lah dari dengan itu ya, tapi ini berbeda cerita saudara. Habis. Bagaimana? Tapi Yesus ada di sana. Tahu ceritanya ya? Hanya ada air biasa. Nah, air biasa itu di tangan Yesus yang penuh dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kuasanya menakjubkan di dalam dirinya. Perkataannya luar biasa. Air biasa dirubah menjadi air anggur, bahkan dikatakan lebih enak dari yang semula. Kan hebat kan? Luar biasa. Hati luar biasa, menakjubkan, supranatural, tidak masuk akal budi. Air biasa dirubah jadi air anggur yang enak banget sekali, enak sekali.
Ya, bagaimana? Bukankah itu yang menakjubkan? Pekerjaan-pekerjaan Yesus itu dapat saudara dan saya kerjakan. Loh, saya bisa enggak? Loh, pernah terjadi ya, saudara. Ceritanya lain, tapi pengertiannya sama, saudara-saudara. Lebih enak itu, Ranggur. Saya kan pernah mengadakan persetujuan doa ya. Banyak yang datang, ya kita siap. Saya senang masak sop, wah enak sop, masak ayam digelintiri gitu, saudara. Ada wortel, ada kentang, ada makaroni, sama saudara. Nah, masaknya pagi. Nah, kita adanya sore, biasa jam 6 tuh. Nah, datang ya sekitar 70 orang. Nah, waktu sop itu dicicipi, basi saudara. Wah, ini gimana, ini favorit nih, makan favorit, meskipun itu ada snack-snack, ini tidak bisa. Mesti harus ada solusi yang baik. Ingat, Tuhan merubah air biasa menjadi air Ranggur, bahkan lebih enak. Apakah sop basi ini bisa menjadi sop yang tidak basi dan lebih enak? Kita doa. Ya, bersama istri doa saudara. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya Roh Kudus bekerja. Masih air sedikit. Nah, dicicipi lagi saudara. Supranatural, ajaib, gak masuk akal. Sop yang basi menjadi tidak basi dan dikatakan lebih enak dari sebelumnya. Terjadi saudara. Firman Allah ini ya dan amin. Kuasanya menakjubkan. Bukan kita, Roh Kudus. Karena di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus bertindak. Dahsyat ketika bertindak. Supranatural, tidak masuk akal, menakjubkan. Nah, itu keajaibannya, mujizatnya. Ya, itu mengenai itu, saudara. Dilipat gandakan, saudara-saudara bisa. Yang tidak enak dijadikan enak. Setan-setan diusir, pengajarannya. Ketika orang diajar, karakter-karakter berubah. Sudah gitu, saudara. Ini penting ya. Wah, itu kalau punya titel gitu, ada itunya, waduh. Tapi jangan sombong. Anak-anak muda sekarang kan, wah, titelnya ada hebat-hebat. Belajar terus. It's okay. Biar ada kuasa. Kuasa Roh Kudus dibuktikan. Terus saudara-saudara, ini dalam Injil Yohanes pasal 11. Saudara lihat Injil Yohanes pasal 11. Ayatnya yang keberapa itu, saudara? Ya, pertama, saudara ya. Nah, itu ayat pertama. Injil Yohanes pasal 11 ayat pertama dan seterusnya. Judulnya adalah Lazarus dibangkitkan, membangkitkan orang mati, saudara. Gimana, saudara-saudara? Lazarus, 3 hari itu, meninggal, dibangkitkan Tuhan Yesus. Saudara baca, saya tidak baca itu. Nanti lama ini YouTube saya kalau, saudara bisa baca di rumah belajar kan? Buka, coba baca semua ayat 1 sampai 44. Lazarus yang sudah meninggal dan mati itu dibangkitkan Tuhan Yesus. Loh, ini bangkit betul, Mas. Yang mati bukan dibangkitkan pekerjaannya, bukan dibangkitkan. Ini yang mati dibangkitkan bener. Bisa enggak? Kalau orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mungkin ada ya, tapi saya belum pernah. Tapi saya tempo hari sudah cerita ya. Saya mendoakan orang yang divonis mati. Ya, oleh siapa lah, ada dokter, medis, ada pendeta yang ada yang vonis mati. Ada orang ya ramal, paranormal, tidak tahu ya, ada yang orang pintar juga di vonis mati. Doakan sudah, Roh Kudus bekerja, tidak mati, ditambah usianya, saudara. Ada yang 12 tahun, ada sampai sekarang, saudara. Oh, sakitnya macam-macam, sakit, matinya sakit, saudara.
Nah ini saudara sudah terjadi kuasanya. Bukan kitanya loh, kitanya jadi orang percaya saya. Percaya siapa? Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus bekerja. Roh Kudus yang bekerja, yang bertindak. Haleluya. Luar biasa saudara-saudara. Ya, yang mati saudara. Saudara kita lihat saudara-saudara. Sekarang apalagi saudara, nah, kuasanya benar juga. Sekarang kita baca saudara dalam Injil Matius ya. Injil Matius pasal 8 saudara ya. Asal 8 ayat 14 saya mau baca. 14 dan 15 itu begini. Setibanya di rumah Petrus, ya, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Tahu saudara ya, oh sekarang banyak orang sakit demam. Demamnya ini mungkin ya gimana, wah, panas tinggi saudara ya, atau bagaimana begitu ya. Lalu apa yang dilakukan Yesus? Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Cuma begitu masuk akal ya. Ya mungkin waktu itu kan ada diobati tabib atau apa ya, saya tidak tahu, tidak ada cerita, tapi demam. Nah Yesus ke sana lihat demam dan cuma dipegang tangannya kok. Ya kalau perempuan itu kan jubah 12 tahun berdarah dulu. Kemarin saya ada cerita itu ya. Nah ini demam, panas tinggi. Tahu saya itu, karena ini panas tinggi ya, macam-macam ya. Nah, waktu ada Yesus dipegang tangannya, ini mengenai sakit penyakit sudah. Nah, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya penyakit ya, bisa. Hadiah-hadiah banyak lah, itu kesaksian kan banyak. Nah, ini saya mau ceritain di sana, ya. Satu saat ya. Saya diundang, saya dulu giat saudara ya, masih di bawah 70 ya. Saya mulai pelayanan khusus ini kan umur 56 ya, 56. Nah, saya masih uang diundang, saya datang ya. Ada seorang anak kecil ya, anak kecil, perempuan kayaknya ya, cewek. Oh masih anak-anak ya, masih kanak-kanak, mungkin masih balita kali itu ya. Ya demam, ya udah bawa ke dokter, wah udah berapa kali, panas turun, panas mati. Rencana kan mau dibawa ke luar negeri, saya dengar gitu, Singapura kalau tidak salah. Ya udah saya datang, saya doain. Panas tinggi sekarang. Saya doain. Datang saya pulang. Ya, saya di mobil di WA saudara. Wah, hidup saya sudah baik. Enggak panas lagi. Udah jadi, dah terusnya. Loh, bisa saudara-saudara. Apa saya? Enggak. Roh Kudus, saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan saya percaya akan kedahsyatan Roh Kudus supranatural. Adem. Ada lagi, ya ini lebih agak anak-anak tapi lebih besar, di atas balita itu. Ya panas saudara. Ada bawa ke dokter karena ini kalau dalam 3 hari enggak, ini gejalanya ada seperti tipes atau apa. Ini anak repot kalau di opnam saudara. Gimana di opnam kalau tidak turun-turun 3 hari tidak turun saudara, panas. Telepon loh, saya telepon orang tuanya itu, tak doain. Udah siap-siap itu mau dia dibawa ke opnam, itu pakaiannya udah siapin semua. Sebelumnya ada doain apa yang terjadi.
Ya, apa yang terjadi? Tidak jadi, kenapa? Adem. Sudah adem, Roh Kudus bekerja. Bukan sayanya, sorry. Saya nggak bisa, tapi Roh Kudus bisa, maha bisa, supranatural. Orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, ada tenaga dan kuasa, ada energinya Roh. Saya bilang, energinya Roh itu dahsyat. Tiap orang punya energi, saya punya energi sendiri, manusiawi. Tapi beda, dia ada kuasa, ada otoritas ilahi, bekerja, saudara. Ada itu. Kalau ini, yang denger gak ini? Satu perempuan namanya siapa, datang cewek. Mau dioperasi itu, ininya apa? Ada pinjolannya itu, udah tahu. Ya hari itu mau dioperasi, sebelumnya dioperasi itu mau minta doa lewat telepon, siap. Ya, saya doain tuh pinjolannya itu. Loh kok udah jadi, dia pulang, katanya udah baik. Pulang, sebetulnya pada hari itu udah mondok di rumah sakit. Opnam, hari itu mau dioperasi, nggak jadi pulang. Nah tahu sekarang ada orang ini ikut ini. Itu yang saya ceritakan anak-anak tadi masih ada semua. Luar biasa. Apa? Karya Roh Kudus dan menembus batas. Seperti ini menembus batas, saudara bisa. Nah, saya nanti mau doain dulu. Ayo saudara yang mau pakai minyak silakan, tidak pakai ya tidak apa-apa. Saya tidak memaksa saudara. Ada minyak yang tanpa alkohol. Ya, tanpa alkohol dari tempat ini. Bahkan saya mau kuduskan minyakmu, harus dikuduskan. Perintah Tuhan begitu. Dalam nama Tuhan Yesus saya kuduskan minyak-minyak itu dan yang perlu dikuduskan supaya menjadi kudus dan Roh Kudus bekerja atas minyakmu. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minyak akan jadi minyak kudus. Kalau pakai, urapan apa kebutuhanmu. Saya tidak tahu. Ada kesembuhan, ada kelepasan, ya sama ini kesembuhan ilahi, saudara. Ya, ada kelepasan, ikatan-ikatan kuasa gelap itu ya, roh-roh lain, ada masalah pekerjaan, ya macam-macam itu, keuangan, jual aset-aset, rumah tanah, ya, bangunan apa saja, saham-saham apa, ya punya apa lah, ya nggak tahu saya mau dijual. Ya, apa saja. Penyakit ringan sampai berat, sampai mustahil, ada Roh Kudus yang bertindak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada keluarga-keluarga yang mulai retak dan segala macam hal, keberatan-keberatan apa saya tidak tahu. Hembusi Roh Kudus. Ayo urapkan saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus bekerja, menjamah Tuhan. Engkau tahu persis yang sakit demi nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun sakitmu, sakit biasa, ringan-ringan, berat sampai yang mustahil, bagi dia tidak ada yang mustahil. Hembuskan Roh Kudus, jamah mereka dan penyakitnya dilalukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus bekerja, melawan, menjamah, mengeluarkan penyakitmu, membersihkan, dan engkau menjadi sehat, pulih dalam nama Tuhan Yesus. Di mana saja berada, pakai saudara, ya, pekerjaan-pekerjaan yang sedang macet, Tuhan akan buka ke jalan dahsyat, supranatural, diberkati pekerjaanmu. Caranya gimana? Ajaib, menakjubkan kuasanya, bekerja atasmu. Aset-aset terjual, mau jual rumah, ya, jual tanah, gedung, apa saja. Ada masalah saham-saham apa, begitu saya tidak tahu. Roh Kudus bekerja. Kuasa Roh Kudus bekerja. Ketika bertindak, dahsyat, engkau diberkati dengan secukupnya. Rezekinya cukup. Dari Tuhan itu dahsyat. Haleluya. Oh, mengalir, terus mengalir. Roh Kudus bekerja. Haleluya. Menjamahmu, memulihkanmu.
Ikatan-ikatan roh lain yang itu mengikat karena apa saya tidak tahu. Okultisme dan lain sebagainya itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya lepaskan itu semua. Roh Kudus bekerja. Kau bebas. Ada Roh Kudus dan Rohmu itu sendiri menyatu di dalam dia. Haleluya. Kau lepas engkau pulih. Engkau bisa memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Warga-warga dipersatukan kembali menjadi harmonis. Menjadi satu kembali dengan caranya yang ajaib, supranatural, kuasanya menakjubkan, kuasa Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus bertindak. Ini demikian juga dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus bertindak. Apapun itu Tuhan, pergumulan pendua mereka boleh dipulihkan, mereka boleh dilegakan. Dalam nama Tuhan Yesus, segala pergumulan hidup mereka, Roh Kudus bekerja yang terbaik untukmu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Hembusi Roh Kudus, hembusi. Kuasa bekerja, mendatangkan kebaikan bagi mereka semua. Haleluya, puji syukur bagimu Tuhan. Kuasamu menakjubkan Tuhan. Terima kasih, Engkau juga sudah menganugerahkan itu semua. Rohmu yang Maha Kudus itu bekerja kepada kami semua ini. Kami dapat melakukan seperti apa yang kau lakukan sesuai firman-Mu yang terbaik. Semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hormat kemuliaan bagi namamu. Nama dan segala nama Tuhan Yesus Kristus. Rohmu bekerja. Haleluya. Soteria. Sampai berjumpa kembali saudara Rabu yang datang. Haleluya. Amin.